Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Apa kabar semua? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pula segala perencanaan yang telah kita rencanakan dapat berhasil dengan baik. Dan semoga hari ini Tuhan akan memberikan kita kekuatan jasmani dan rohani, agar kita senantiasa dipermudahkan untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, firman kehidupan, firman yang memberikan kita harapan, kepastian akan jalan-jalan yang harus kita lalui, dan teristimewa jalan menuju kesempurnaan bersama Allah. Injil Matius hari ini akan mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bab 12 ayat 1 sampai 8. Marilah bersama saya kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Sekali lagi salam saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Kita mendengar hari ini tentang murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Dan orang-orang Farisi berusaha untuk mencari kesalahan muridnya, mencari kesalahan Yesus agar mereka mempunyai alasan untuk menghukum atau untuk mencari-cari atau mengkambing hitamkan muridnya dan Yesus sendiri, dan teristimewa Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, ya, bahwa Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak Manusia jauh melebihi atas segala persembahan. Dan yang paling penting yang dikatakan oleh Yesus bahwa kasih itu jauh lebih utama daripada segala persembahan. Tentu kita sudah tahu bahwa hukum yang terutama dan utama adalah kasih. Pertama dan utama adalah kasih. Kasih senantiasa melampaui segala hukum, norma, dan aturan. Tetapi bukan berarti antara kasih dan hukum itu terjadi perbedaan atau berlawan satu sama lain. Tidak. Di dalam menjalankan norma, hukum harus
ada sesuatu yang senantiasa mengantar orang untuk memahami kasih. Dan di dalam kasih akan senantiasa menghargai setiap hukum. Jangan sampai orang menjalani hukum tanpa kasih. Saudara-saudari, apa yang mau dimaksudkan oleh Yesus hari ini? Yang pertama, kita mendengar kisah bahwa mereka mungkin kelaparan. Apakah ketika seseorang yang begitu lapar, lalu ia ingin makan, tetapi karena ada aturan bahwa tidak boleh, lalu kita membiarkan dia kelaparan dan mati? Tidak. Salah satu tujuan kehadiran Allah adalah membawa keselamatan. Keselamatan jiwa dan raga, keselamatan dunia dan akhirat. Dan keselamatan dibawa oleh Yesus itu melalui satu proses, di mana setiap orang harus memahami dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia, bukan dengan penderitaan. Aturan dijalani, tetapi aturan itu harus mengikat setiap manusia untuk membuat setiap orang hidup di dalam kasih, dan akhirnya kasih itu mengantar setiap orang pada keselamatan. Allah adalah sumber dari segala keselamatan. Dan untuk membuktikan keselamatan kepada manusia, Allah menunjukkan betapa belas kasihnya hidup Allah dalam kehidupan manusia. Ia menyembuhkan, ia membebaskan, ia bahkan mati di kayu salib untuk memberikan penebusan atas dosa manusia. Ini mau menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah dalam hidup manusia. Yang berikut, ketika berbicara antara persembahan dan kasih, Yesus mengingatkan kita, segala persembahan hidup kita itu hanya untuk satu, untuk kemuliaan Allah. Dan ketika kita berbicara kemuliaan Allah, kita berbicara tentang kasih. Bahwa di dalam kemuliaan itu, setiap orang akan mengalami kemuliaan dan keagungan Allah ketika ia mampu menaruh kasih, menjalani kasih, memberi kasih, merasakan kasih yang berasal dari Allah sendiri. Hidup kita tidak boleh berlawanan antara hukum dan kasih. Menjalani suatu hukum aturan itu berarti karena kita ingin meletakkan kasih di dalam setiap aturan agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan norma atau kaidah yang ada, dan akhirnya menumbuh kembangkan suatu penghargaan, penghormatan kepada sesama manusia untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, keselarasan antara hidup manusia dengan alam sekitar, dengan Allah, dan dengan segala hukum yang berlaku. Saudara-saudari, dalam hidup ini penting untuk senantiasa hidup di dalam kasih, bukan oleh karena keterpaksaan, tetapi karena kita ingin menghadirkan Allah di dalam diri setiap orang. Dan Allah adalah sumber dari segala kasih dan sumber dari segala hukum yang kita jalani. Bahwa segala hukum yang kita jalani selalu bersandar kepada hukum yang utama, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, tujuan dari setiap aturan, norma, hukum yang ada dalam kehidupan manusia adalah untuk keselamatan jiwa, agar setiap orang mengalami kesatuan bersama dengan Allah dan membawa kebahagiaan bagi dunia yang dimana ia pijak, ia jalani kehidupan sebelum ia kembali kepada kesatuan dengan Bapa di surga. Maka marilah saudara-saudari, hiduplah di dalam kasih, saling memahami satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, agar kehidupan yang kita jalani dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan dan keindahan di dalam kasih Allah. Semoga Tuhan sumber dari segala kasih memberkati dan melindungi kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Tuhan selalu
memberkati